Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Aisarus Syuruh Alamatil Ajrumiyah, dan alhamdulillah kita sudah sampai ke pembahasan babun na'ti, bab tentang sifat. Dan ini merupakan awal pembahasan dari pembahasan at-tawabi', ya, yaitu kelompok i'rab yang i'rabnya itu tidak mutlak, ya. Tidak seperti mubtada yang harus marfu, khabar harus marfu, kemudian fa'il harus marfu, maf'ul bi harus mansub. Maka at-tawabi' ini i'rabnya tergantung kata yang diikutinya. Kalau yang diikuti marfu maka ia marfu, kalau yang diikuti mansub maka ia mansub, kalau yang diikuti majrur maka ia majrur, dan seterusnya, ya. Tapi kita baca, qala al-Ajrumi rahimallahu ta'ala, an-na'tu tabi'un lil man'uti fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi wa tankirihi. Nahwu qama Zaidun al-aqilu wa ra'aitu Zaidan al-aqila wa marartu bi Zaidin al-aqili. Na'at adalah mengikuti yang disifati dalam rafa'nya, nasabnya, jarnya, ma'rifatnya, dan nakirahnya. Contohnya qama Zaidun al-aqilu, ya, Zaid yang berakal telah berdiri. Ra'aitu Zaidan al-aqila, aku melihat Zaid yang berakal. Wa marartu bi Zaidin al-aqili, dan saya berpapasan dengan Zaid yang berakal. Jadi na'at itu, ya, mengikuti kata yang diikutinya dalam semua sisinya. Artinya kalau kita bahas mubtada khobar itu kan, ya, antara mubtada dan khobar yang harus sama hanya dari sisi yang pertama jenisnya. Kalau mubtada muzakkar, khobar muzakkar, mubtada muannas, khobar muannas. Yang kedua bilangannya. Kalau mubtada mufrad, khobarnya harus mufrad, musanna musanna, jamu jama'. Adapun fi'il dan fa'il, dia harus sama hanya dalam satu sisi, yaitu dari sisi jenisnya aja. Ya, kalau fa'ilnya mudzakkar, fi'ilnya mudzakkar, kalau fa'ilnya muannas, fi'ilnya juga muannas. Adapun na'at dan man'ut, ya, sifat dan kata yang disifatinya itu harus sama dari semua sisinya. Ya, kalau kita jabarkan dari 4 sisi. Pertama, dari sisi jenisnya. Artinya kalau yang disifati mudzakkar maka na'atnya juga mudzakkar. Kalau yang disifati muannas maka sifatnya juga muannas. Yang kedua dari sisi bilangannya. Kalau yang disifati itu mufrad maka sifatnya mufrad, kalau musanna musanna, jama juga jama. Yang ketiga dari sisi ma'rifat dan nakirahnya. Dari sisi ma'rifat dan nakirahnya. Artinya kalau yang disifati ma'rifat maka sifatnya ma'rifat, kalau yang disifati nakirah maka sifatnya nakirah. Dan yang keempat, na'at dan man'ut harus sama dari sisi i'rabnya. Kalau yang diikuti marfu maka na'atnya marfu, kalau mansub mansub, dan kalau majrur juga majrur, ya. Contohnya misalnya kalau kita mengatakan ini adalah Zaid yang pintar, ya, kita katakan hada Zaidun al-mahiru, ya. Hada Zaidun al-mahiru. Kenapa di sini, ya, kita menggunakan al untuk mahir? Ya karena Zaidun, ya, ini ma'rifat, sehingga sifatnya atau na'atnya juga harus ma'rifat. Makanya hada Zaidun al-mahiru. Tapi kalau misalnya man'utnya itu nakirah, maka sifatnya juga nakirah. Misalnya kita ingin mengatakan ini adalah atau dia adalah laki-laki yang pandai. Kita katakan huwa rajulun mahirun, ya. Huwa rajulun mahirun. Kenapa ketika Zaidun pakai al, ya, sedangkan rajulun enggak pakai al? Karena rajulun ini nakirah. Makanya sifatnya juga harus nakirah, ya. Huwa rajulun mahirun, bukan huwa rajulun al-mahiru. Ya, jadi na'at itu harus mengikuti man'utnya dalam 4 sisi, jenis, ya, kemudian adat atau bilangan,
kemudian ma'rifat dan nakirah, dan yang keempat i'rabnya. Dan kalau kita bicara na'at dan man'ut, misalnya dalam contoh hada Zaidun al-mahiru, maka yang disebut man'ut adalah Zaidun, karena yang disifati adalah Zaid, ya. Adapun na'atnya adalah al-mahiru. Begitupun dalam contoh huwa ya rajulun mahirun, maka mahirun adalah na'at, ya, sifat, sedangkan man'utnya kata yang disifati adalah rajul, ya. Ini untuk memahami mana yang na'at dan mana yang man'ut. Tayyib, kita i'rab terlebih dahulu. Ya, an-na'tu mubtada'un marfu'un wa 'alamatu raf'i dhammatun dhahiratun fi akhirih, tabi'un khabarul mubtada'i marfu'un wa 'alamatu raf'i dhammatun dhahiratun fi akhirih, lil man'uti alamu harfu jarrin, al man'uti majrurun bil lami wa 'alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih, fi raf'ihi fi harfu jarrin raf'i majrurun bi fi wa 'alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih wa huwa mudhafun, wal ha'u dhamirun muttasilun wa al kasri fi mahalli jarrin mudhafun ilayh, wa nasbihi al-wawu harfu 'atfin nasbi ma'tufun ala raf'i majrurun wa 'alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih wa huwa mudhafun, wal ha'u dhamirun muttasilun wa al kasri fi mahalli jarrin mudhafun ilayh, wa khafdihi wa ta'rifi wa tankirihi. Ini semuanya sama kayak i'rab nasbihi, seluruhnya ma'tuf ke raf'ihi. Nahwu, ya, khabarun li mubtada'in mahdhufin taqdiruhu hadha nahwu marfu'un wa 'alamatu raf'i dhammatun dhahiratun fi akhirih. Ini kalau di versi aslinya ada nahwu, ya, koma Zaidun al-akilu. Tapi Allah alam kenapa di sini tidak diberikan contoh kata nahwu, ya, di versi PDF-nya. Ya, kemudian koma Zaidun al-akilu, ya, seperti biasa kalau setelah nahwu qaulika itu, ya, maqulul qaul, ya. Atau kalau dia tadi tidak qaulikannya berarti dia murad lafzi mudhafin ilaih. Nah, kalau kita mau ngi'rab, ya, na'at maut seperti ini, caranya seperti ini, ya. Jadi setelah kita selesai mengi'rab qama fi'lun madin mabniun 'alal fathi, Zaidun fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'i dhammatun dhahiratun fi akhirih, al-akilu na'tun li Zaidun, ya, marfu'un wa 'alamatu raf'i dhammatun dhahiratun fi akhirih, ya. Kalau kita ngirab atau matuf kan matufun ala. Kalau na'at, na'tun li, ya, pakai lam. Na'tun li Zaidun, ya. Begitupun misalnya ra'aitu Zaidan al-akila, ya, setelah selesai kita ngirab ra'aitu Zaidannya, kemudian kita katakan al-akila na'tun li Zaidan, mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Begitu pula marartu bi Zaidin al-akili, ya, al-akili na'tun li Zaidin majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih, ya. Baik, kita baca syarahnya. Qala Abu Muhammad, an-na'tu huwa al-wasfu, ya, nahwu uhibbul mu'mina al-qawiyya. Na'at adalah sifat, ya. Jadi istilah lain na'at itu adalah sifat, ya. Ada istilah an-na'tu wal man'ut, ada istilah as-sifatu wal mausuf, ya. Jadi ini dua istilah yang sama, na'at man'ut dan as-sifat mausuf, ya. Nahwu uhibbul mu'minal qawiyya, aku mencintai orang mukmin yang kuat. Al-qawiyya wasfun lil mu'mini wa huwa mansubun mudakkarun mufradun mu'arrafun li'anna mausufahu wa huwa al-mu'minu kadzalika, ya. Lafaz al-qawiyya dalam kalimat uhibbul mu'minal qawiyya itu adalah sifat bagi al-mu'min, dan al-qawiyya di sini mansub, kemudian mudzakkar, kemudian dia mufrad, kemudian dia ma'rifat. Li'anna mausufahu wa huwa al-mu'min kadzalika, karena kata yang disifatinya yaitu mukmin, begitu pula, ya, artinya yang menyebabkan al-qawiyya itu mansub, muzakkar, mufrad, mu'arrab, itu karena dia mengikuti mausufnya, mengikuti man'utnya. Karena mukmin juga mansub, muzakkar, mufrad, dan ma'rifat. Makanya sifatnya juga harus mengikuti man'utnya atau mausufnya. Wa ka qaulil Hariri,
seperti perkataan Hariri, ini contoh ya. Ya khatibad dunya daniyati innaha syarakur roda wa qararatul akdari. Ya. Wahai para pengkhitbah atau wahai para pencari dunia yang hina, sesungguhnya dunia itu adalah perangkap kebinasaan dan wadah kesedihan. Ya. Ini dicontoh adalah ya khatibad dunya ad-daniyati. Ya. Wahai para pencari dunia yang hina. Ya, di sini ad-daniyah merupakan sifat bagi dunia, di mana dunia sebagai mudhof ilaih majrur, makanya sifatnya juga majrur. Ya, sifatnya juga majrur. Wa ghairu khafin 'alaika anna na'ta ismun minal asma'i. Dan ini uslub ya, ghairu khafin 'alaik, ini uslub bahasa. Ini artinya dan sudah jelas bagi kamu bahwasanya na'at itu adalah isim di antara banyak isim. Ya, artinya na'at merupakan isim. Wa kullu ismin fil 'alami sawa'an kana dzatan aw sifatan fala budda an yakuna fil i'rabi marfu'an aw mansuban aw majruran. Wa an yakuna mufradan aw musannan aw jam'an, wa an yakuna mudzakkaran aw muannasan, wa yakuna mu'arrafan aw munakkaran. Ya. Dan setiap isim di dunia ini sama saja apakah isim zat atau isim sifat. Ya, isim zat itu maksudnya nama benda ya, seperti misalnya babun, qalamun, ini zat namanya. Sifat ya, sifat itu ya sifat ya, seperti karim, ba'id, qarib, itu sifat. Maka mesti ya isim itu di dalam i'rab bisa marfu atau bisa mansub atau majrur. Dan dari sisi bilangan dia bisa mufrad, bisa musanna, bisa jamak. Dari sisi jenisnya ia bisa mudzakkar dan bisa muannas. Dan dari sisi ma'rifat dan nakirahnya dia bisa ma'rifat dan bisa nakirah. Ya. Fahadihi 'asharatu umurin fi majmu'atin arba'. Ya. La budda likulli ismin an yakuna lahu hazzun min kulli majmu'atin minha bihaitsu la yazidu ala arba'ati asya'a wa la yanqusu. Ya. Maka ini adalah 10 perkara di dalam 4 kelompok besar yang semestinya ya seharusnya setiap isim itu pasti ya akan memiliki andil ya dari setiap kelompok. Ya, artinya setiap isim itu pasti bisa kita golongkan menjadi 4 pembahasan ini, yaitu dari sisi jenis, dari sisi adat, dari sisi ma'rifat dan nakirah, dan dari sisi i'rab. Setiap isim pasti kita bisa beginikan. Contohnya kalau kita misalnya baca surat Al-Fatihah, ya, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, maka alhamdu ini bisa kita tinjau dari 4 sisi. Pertama dari sisi mudzakkar muannas, alhamdu mudzakkar. Dari sisi bilangan, alhamdu itu mufrad. Dari sisi ma'rifat nakirah, alhamdu itu ma'rifat. Dan dari sisi i'rab, alhamdu itu marfu. Ya. Artinya setiap isim, ya mau di isim zat atau isim sifat, pasti bisa kita kelompokkan ya berdasarkan 4 kategori ini. Ya. Bihaitsu la yazidu ala arba'ati asya' wa la yanqus, ya. Dengan sekira-kira tidak mungkin lebih dari 4 hal ini dan tidak pula kurang. Ya, artinya setiap isim itu pasti bisa dibagi bisa dikelompokkan berdasarkan 4 kategori ini. Wa hadza rasmun tawdihiyun lil majmu'atil madhkurati, ya. Dan ini adalah tabel penjelasan untuk kelompok yang telah disebutkan ya. Jadi bisa dilihat tabel di halaman 99 ya, al-majmu'atul ula, ya, kelompok yang pertama ar-rafu wan nasbu wal jarru, ya. Jadi isim itu bisa rafa, bisa nasab, bisa jar, ini dari sisi i'rab. Al-majmu'atus tsaniyah, kelompok yang kedua al-ifradu at-tasniyatu al-jam'u, ya. Jadi isim itu dari sisi adat bisa mufrad, bisa musanna, bisa jamak. Kemudian al-majmu'atus tsalisah, kelompok yang ketiga ya dari sisi at-tadzkir wa ta'nis, ya.
dari sisi jenis, dia bisa mudzakkar dan bisa muannas. Kemudian al-majmu'atur rabi'ah, kelompok yang keempat, dari sisi at-ta'rif wa tankir, ya, dari sisi ma'rifat dan nakirah. Maka isim itu bisa ma'rifat, bisa nakirah, ya. Jadi ketika kita membahas isim, pasti isim tersebut bisa kita tinjau dari 4 sisi ini, dari sisi jenis, adat, i'rab, dan ma'rifah nakirah, ya. Wan na'tu imma haqiqiyun wa huwa alladhi yattabi'u mawsufahu fi arba'atin min hadhihi al-'ashrati li'annahu la budda an takuna fihi wahidatun min kulli majmu'atin min al-majmu'atil arba', ya. Dan na'at itu ada kalanya hakiki, ya. Nanti ada na'at hakiki, ada na'at sababi, ya. Apa itu na'at hakiki, ya? Wa huwa alladhi yattabi mawsufahu, yaitu yang mengikuti kata yang disifatinya, ya, di dalam 4 kelompok dari 10 perkara ini, ya. Li'annahu la budda an takuna fi wahidatun min kulli majmu'atin min al-majmu'atil arba'. Karena, ya, na'at sababi itu pasti, ya, akan bisa dikelompokkan menjadi salah satu dari kelompok yang 4 ini. Artinya kalau kita bicara na'at hakiki, dia pasti, ya, akan mengikuti kata yang disifatinya, ya, menyesuaikan 4 pengelompokan isim, ya, jadi sisi adat, nau, kemudian i'rab dan ma'rifat dan nakirah. Wa hadha ma'na al-kalam alladhi tajiduhu fi kutubin nahwi hina yaquluna wafaqa man'utahu fi arba'atin min 'ashrah, ya. Dan ini adalah makna perkataan yang engkau dapatkan dalam kitab-kitab nahwu ketika mereka, yakni ahli nahwu, mengatakan, ya, na'at itu mengikuti man'utnya di dalam 4 keadaan dari 10, ya. Kan kalau kita lihat di tabel itu, ya, kan kelompok yang pertama rafa nasab jar 3, kelompok yang kedua mufrad musanna jama' 3, 6, kemudian kelompok yang ketiga mudzakkar muannas 2, dan kelompok yang keempat ma'rifat dan nakirah. Jadi semuanya ada 10. Dan setiap isim itu pasti akan mengikuti salah satu dari 10 ini, ya. Wa hunaka na'nun yusamma an-na'ta as-sababiyyah, ya. Yuwaddihuhu al-misalu rabbana akhrijna min hadhihi al-qaryati adh-dhalimi ahluha, ya. Dan di sana ada na'at yang dinamakan dengan na'at sababi, ya. Jadi ada istilah na'at hakiki, ada na'at sababi, ya, yang akan dijelaskan dengan contoh, ya. Yuwaddihul misal Rabbana akhrijna, ya, Tuhan kami, keluarkanlah kami, min hadhil qaryati, dari kampung ini, az-zalimi ahluha, yang zalim ahlinya, penduduknya. Di sini yang jadi contoh adalah az-zalimi, ya. Yang jadi contoh adalah az-zalimi. Perhatikan di sini. Ya, di sini kan az-zalimi dia majrur, ya. Kenapa az-zalimi majrur, ya? Kenapa di sini az-zalimi majrur? Karena lihat, ya. Az-zalimi ini sifat bagi al-qaryah, ya. Ya Allah, ya, Tuhan kami, keluarkanlah kami dari kampung ini yang zalim penduduknya. Az-zalimi ini adalah sifat, dan dia adalah sifat bagi al-qaryati. Tapi perhatikan, al-qaryati itu muannas, sedangkan az-zalimi itu mudzakkar. Kenapa tidak mengikuti al-qaryati dari sisi tadzkir dan ta'nisnya, dari sisi mudzakkar dan muannasnya? Karena di sini dalam ayat ini, ya, sifat zalim ini bukan menjelaskan kampungnya, tapi menjelaskan, ya, penduduknya, ahluha. Artinya, sekalipun al-zalimi na'atnya bagi Korea, tapi pada hakikatnya al-zalimi di sini dia mengikuti ahl, ya, ahluha. Karena
kalau kita lihat i'rab dari ahluha ini, dia menjadi fa'il ya, menjadi fa'il bagi az-zalimi. Dan ini termasuk contoh ya, isim fa'il yang beramal seperti amal fi'il. Jadi az-zalimi ini kan kalau dari sisi tasrif ya, dia merupakan isim fa'il ya. Dan dia beramal seperti amalnya fi'il. Makanya ahlu itu menjadi fa'il ya. Kalau ditanya mana fi'il dari ahlu ya, ahlu ini fa'il dari fi'il az-zalimi ya. Az-zalimi ini isim fa'il yang beramal seperti amal fi'il ya. Ini contoh na'at sababi ya. Na'at sababi. Kita baca syarahnya. An-na'tu huwa kalimatuz zalimi wa huwa na'tun lil qaryati fi zahiri ya. Na'atnya adalah kalimat az-zalim dan dia adalah na'at untuk kata qaryah fi zahir ya, secara zahir. Walakinnahu fil haqiqah murtabatun bima ba'dahu ya. Akan tapi pada hakikatnya kata az-zalim ini dikaitkan atau berkaitan dengan kata setelahnya. Walihada lam yuwafiq man'utahu fi kulli syai'in. Oleh karena itu, az-zalim ini tidak mengikuti man'utnya dalam segala hal. Falam yuwafiqhu fit ta'nisi bal wafaqa ma ba'dahu wa ma ba'dahu mudzakkar. Ya. Maka az-zalim ini tidak mengikuti al-qaryah dari sisi ta'nisnya. Bahkan ia mengikuti kata yang setelahnya, yaitu ahlu. Ahlu ini mudzakkar, makanya wa ma ba'dahu mudzakkar, dan apa yang setelahnya itu mudzakkar. Maksudnya ahluha ya, ahlu itu mudzakkar. Wa wafaqa man'utahu fi at-ta'rif wal i'rabi ya, yakni al-jarri, dan mengikuti kata yang disifatinya dari sisi ta'rif ya, ma'rifat dan i'rab ya. Jadi kalau na'at sababi beda dengan na'at hakiki. Kalau na'at hakiki itu wajib mengikuti man'utnya dari 4 sisi. Tapi kalau na'at sababi ya, dia tidak wajib mengikuti man'utnya dari 4 sisinya. Nah, dalam contoh ini, Rabbana akhrijna min hadhil qaryatil zalimi ahluha ya. Di situ az-zalimi mengikuti al-qaryah dari sisi yang pertama, dari sisi ma'rifat nakirahnya, kemudian yang kedua dari sisi i'rabnya. Tapi dia berbeda dari sisi mudzakkar muannasnya. Karena kalau sekiranya dia harus mengikuti al-qaryah, harusnya min hadil qaryati az-zalimati ya. Tapi karena ini na'at sababi, maka dia tidak wajib mengikuti kata yang sebelumnya, bahkan dia harus memperhatikan ya kata setelahnya ya. Walihada naqul an-na'tu yanqasimu ila qismaini ya. Oleh karena itu kita mengatakan na'at itu terbagi menjadi 2, na'tun haqiqiyun wala yukhalifu man'utahu fi syai'in wala alaqata lahu bima ba'dahu ya. Yang pertama na'at hakiki, dan na'at hakiki itu tidak menyelisihi kata yang disifatinya ya dalam hal apapun. Artinya kalau kita bicara na'at hakiki, itu pasti mengikuti man'ut dari semua hal, dari sisi adat, nau, i'rab, kemudian ma'rifat dan nakirah. Dan tidak ada kaitan antara na'at ya dengan apa yang setelahnya. Ya, kalau bicara na'at hakiki, ya tidak ada kaitan dengan kata yang ada setelahnya. Ya, bahkan yang harus kita perhatikan kalau na'at hakiki itu adalah man'utnya. Sama sekali kita tidak perlu memperhatikan kata yang ada setelahnya. Nahwu contohnya wallahul khaliqul bari'ul musawwir ya. Di sini dalam ayat ini ada banyak ya na'atnya. Wallahu al-khaliqu ya, al-khaliqu ni na'tun awal, al-bari'u na'tun sani, al-musawwir ni na'tun salis ya, dan seterusnya. Kemudian ayat fa idza dakhaltum buyuta fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibah ya. Di sini yang jadi contoh adalah mubarakatan thayyibah ya. Yang diberkahi lagi baik, thayyibatan menjadi na'at bagi mubarakatan. Baik, kemudian contoh jaa Zaidun al-aqilu ya. Ini semua contoh na'at hakiki ya, di mana na'at itu harus mengikuti man'utnya dari keempat sisinya.
Kemudian asani, ya, naat yang kedua yaitu na'tun sababiyun, ya. Naat sababi. Wa yattabi'u man'utahu fisnaini min khamsah. Ya. Ini perhatikan, ya, kaidah untuk naat sababi. Ya, dia mengikuti man'utnya dari dalam 2 hal dari 5. Huma wahidun min ar-raf'i wan nasbi wal jarri, wahidun min at-ta'rifi wat tankiri, ya. Jadi kalau naat sababi itu harus mengikuti man'utnya dalam 2 sisi aja, yaitu dari sisi i'rab, ya, apakah dia harus sama-sama rafa, sama-sama nasab, sama-sama jar. Yang kedua, wahidun min at-ta'rifi wat tankir, ya. Harus mengikuti dari sisi ma'rifat dan nakirahnya. Jadi yang wajib sama dalam naat sababi itu hanya dari sisi i'rab dan ma'rifat nakirah. Adapun dari sisi mudzakkar dan muannas, ya, kemudian dari sisi bilangan, maka kita akan lihat pembahasannya. Wa hadza ma'na qaulihim yattabi'u man'utahu fisnaini min khamsatin kama masalna fil ayatis sabiqi dzikruha. Ini Masya Allah, ya, beliau langsung menyontohkan dalam kalimat yang ia gunakan, ya. Dan ini perkataan mereka bahwa naat sababi itu mengikuti man'utnya dalam 2, ya, dari 5, sebagaimana yang telah kami contohkan dalam ayat yang telah berlalu penyebutannya. Ini Masya Allah, beliau langsung memberi contoh, ya. Fil ayatis sabiqi dzikruha. Lihat di sini. As-sabiqi naat bagi ayah, ya. Naat bagi ayah. Tapi kenapa as-sabiqi ini tidak muannas? Karena yang menjadi pertimbangan dalam naat sababi itu bukan kata yang sebelumnya, bahkan kata yang setelahnya. Karena zikru itu muzakkar, makanya, ya, dibacanya as-sabiqi bukan as-sabiqati, ya. Baik. Wa nahwu nazartu ila rajulin qa'imatin ummuhu. Ya, perhatikan. Nazartu, saya melihat, ya, laki-laki, seorang laki-laki yang berdiri ibunya. Perhatikan di sini. Qa'imah ini sifat bagi rajul. Sedangkan rajul itu muzakkar. Lalu kenapa qa'imah muannas? Karena yang menjadi pertimbangan bukan rajulnya, tapi setelahnya. Setelahnya itu adalah ummuhu, ya. Dan ummu ini muannas. Makanya sekalipun dia naat bagi rajul, tapi kalau naat sababi dia muzakkar muannasnya mengikuti kata yang setelahnya. Karena ummu muannas, makanya dia juga muannas. Qa'imatin, ya. Jadi nazartu ila rajulin qa'imatin ummuhu. Kalau sekiranya misalnya yang berdiri adalah bapaknya, tentu kita katakan nazartu ila rajulin qa'imin abuhu, ya. Seperti itu, ya, cara memahami naat sababi. Wa amma fit tadhkiri wat ta'nisi fa innahu yattabi'u ma ba'dahu, ya. Adapun dalam masalah mudzakkar dan muannas, maka naat sababi itu mengikuti apa yang setelahnya, ya. Jadi kalau kita bicara naat hakiki, itu semuanya patokannya adalah man'utnya. Tapi kalau kita bicara naat sababi, ya, tidak semuanya harus mengikuti man'utnya. Hanya dari sisi i'rab dan ma'rifat nakirahnya saja yang harus mengikuti man'utnya. Adapun muzakkar dan muannasnya mengikuti kata yang setelahnya. Berarti kan ada satu pembahasan yang belum kita bahas, yaitu bagaimana dari sisi adat, ya, kapan dia harus mufrad, kapan dia harus musanna, kapan harus jama'. Ini dibahas sekarang. Wa ammal ifradu wat tasniyatu wal jam'u fa innahu la yata'assaru bima qablahu wala bima ba'dahu, bal yalzamu halatan wahidatan hiyal ifradu faqat. Nah, ini perhatikan. Adapun, ya, untuk sisi mufradnya, musannanya dan jamaknya, maka sesungguhnya ia tidak terpengaruh dengan apa yang ada sebelumnya, tidak pula dengan apa yang ada setelahnya. Bahkan ia tetap dalam satu keadaan, ya. Hiya al-ifradu, yaitu ifrad faqat, ya. Jadi kalau kita bicara naat hakiki, itu kan semuanya harus sama, 4 sisi. Kalau naat sababi, ya, kesimpulannya naat sababi harus sama
dengan man'ut hanya dalam dua hal, yaitu dalam sisi i'rab, ya, apakah dia marfu, mansub, majrur. Yang kedua dari sisi ma'rifat nakirah, ya. Kemudian kalau kita bicara dari sisi jenisnya, nau'nya, kapan dia mudzakkar, kapan dia muannas, maka patokannya bukan lagi man'utnya, tapi yang ada setelahnya. Seperti tadi ya, nazartu ila rajulin, ya, qaimatin ummuhu. Ya, rajul mudzakkar, tapi kenapa qaimah muannas? Karena jadi patokan bukan rajulnya, tapi ummunya. Makanya kalau kita rubah, nazartu ila rajulin, misalnya bapaknya, qaimin abuhu, ya. Yang jadi patokan adalah abuhunya, ya. Itu yang ketiga. Adapun bagaimana dari sisi adatnya, ya, kapan naat sababi itu mufrad, kapan musanna, kapan jamak? Maka di sini beliau jelaskan oleh Abu Muhammad bahwa naat sababi tidak bisa musanna, tidak bisa jamak, ia selalu dalam keadaan mufrad, ya. Jadi naat sababi itu harus dalam keadaan mufrad, ya. Naqulu hadara rijalu al-jamilatu syamailuhum, ya. Kita katakan hadara rijalu al-jamilatu syamailuhum, ya. Telah hadir para laki-laki yang bagus perangainya, ya. Zarani al-akhwani al-karimu ahluhuma, ya. Dua orang saudara, ya, telah mengunjungiku, dua orang saudara yang mulia keluarganya, ya. Perhatikan di sini, ya. Sekalipun, ya, yang setelahnya itu jamak, ya, syama'il, itu kan jamak, ya, jamak taksir, tetap yang dipakai mufrad jamilah. Begitupun, ya, dalam contoh zarani al-akhwani al-karimu ahluma, ahl itu kan jamak, tetap yang dipakai mufradnya. Jadi kalau kita bicara naat sababi, ya, dia harus selalu mufrad, ya, dia tidak boleh dalam keadaan musanna dan dalam keadaan jamak. Dan ini sesuai dengan konsep jumlah fi'liyah, ya, tidak peduli fa'ilnya mufrad, musanna atau jamak, dia tetap mufrad. Karena dari sisi filosofinya, ya, naat sababi ini di saat yang sama dia beramal seperti amalnya fi'il. Makanya dia mengikuti kaidah jumlah fi'liyah di mana fi'ilnya itu harus dalam keadaan mufrad, ya. Jadi kesimpulannya saya ulangi, kalau naat hakiki harus mengikuti man'utnya dari empat sisi, dari sisi nau, ya, dari sisi adat, dari sisi i'rab, dan dari sisi ma'rifat dan nakirahnya. Adapun naat sababi hanya wajib mengikuti man'ut dalam dua sisi, yaitu dari sisi i'rabnya, kemudian dari sisi ma'rifat dan nakirahnya. Adapun untuk jenisnya, ya, mudzakkar atau muannas, maka tidak mengikuti man'utnya, tapi mengikuti apa yang ada setelahnya, yaitu yang menjadi fa'ilnya. Kemudian kalau ditinjau dari sisi kapan, ya, naat sababi ini harus mufrad, musanna dan jamak, maka, ya, naat sababi ini wajib dalam keadaan mufrad, ya. Baik. Wa min ba'di hada fa inni awaddu an takhtabira malakatakan nahwiyata fi i'rabi hadzal bait alladhi ijtama fihi aktsaru min na'tin. Dan, ya, dari setelah ini maka saya ingin sekali, ya, memperkaya perbendaharaan nahwu kalian, ya, di dalam mengi'rab bait ini yang terkumpul padanya lebih dari satu jenis naat, ya. Wal aqilun nahriru muhtajun ila an yasta'ina bijahilin tayyashi, ya. Di sini, ya, artinya dan orang yang cerdas itu membutuhkan, ya, pertolongan, ya, kepada orang jahil yang bingung. Ya, ini dalam syair ini ada dua jenis naat di sini. Yang pertama naat sababi, yaitu wal aqilu an-nahriru. Di sini, ya, an-nahriru, ya, ini naat sababi, ya. Kemudian bijahilin tayyashin, ini naat
hakiki, ya, minaat hakiki, ya. Taib, ya. Jadi mungkin ini bisa saya sampaikan dalam penjelasan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.